Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita secara live streaming di rumah. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Pakai waktu ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biar Tuhan pakai waktu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kembali naikkan pujian ini, katakan Bapa, Engkau setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Dan selamanya Kau tunjukkan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan sediakan bagi kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh angkat tangan kita, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, selamanya.
berdiri, angkat tangan kita kembali, nyatakan kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidupku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, kami persilakan Roh-Mu bekerja leluasa di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan Tuhan turun. Sehingga ketika Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, itu boleh menjadi rema yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap maju, memuji nama Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga menyapa yang di rumah yang mengikuti live streaming. Shalom, boleh beri salam dulu kiri kanan, depan belakang. Tuhan Yesus memberkati. Dan seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh angkat tangan kita, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Allahku dahsyat, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dan di tempat ini kita tinggikan Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan ya? Mari sama-sama katakan pujian. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus boleh katakan dari pulau lembah turun tinggi, gunung kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, nama Yesus disangkut. Katakan dari pulau, lembah, gunung. Boleh sama-sama angkat tangan kita katakan, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kembali naikkan pujian ini dari utara ke selatan. Boleh Bapak Ibu saja yang naikkan. 1, 2, 3, yuk. Dari utara, amin, terdengar. Dari barat, nama siapa? Boleh sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi sekali lagi katakan Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, berkuasa, amin, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan waktunya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak menyatakan Tuhan bukti kasih kami Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami Bapa. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan yang mengelolanya Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Boleh dimulai dari kiri dan kanan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi janji Tuhan tidak pernah lalai dari hidup kita. Selamat memberi yang terbaik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji.
Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Puji nama Tuhan. Mari teduhkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik. Ini waktunya Tuhan berbicara kepada kita. Engkau adalah tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Ketika kami takut, kami dipercaya kepadamu. Dan kami akan deklarasikan ini saat ini. Pujiannya mengatakan Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami ketika kami takut, memberikan pengharapan kepada kami. Dan kami memilih untuk percaya kepadamu, Tuhan. I am afraid, you are my hiding place. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari nyatakan, I will trust in you, Lord. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. I will trust in you. Sepenuh hatimu nyatakan, I will trust in you. Aku percaya padamu, Tuhan. Let the weak say I am strong in the strength of the
kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Engkau sudah memberkati ibadah pertama dan kedua. Dan kami percaya Engkau pun sudah memberkati ibadah ketiga kami saat ini. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hamba sadar tanpa Tuhan hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi pakai hamba dan kuduskan dengan darah Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami semua yang hadir di sini siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kerukunan. Kita akan membaca nats Alkitabnya yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat ini sering dibuat menjadi beberapa versi lagu-lagu Bapak Ibu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayatnya bisa ditampilkan di depan. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata Alkitab juga mengajarkan yang namanya tentang kerukunan. Di dalam ayat tadi dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bapak Ibu Tuhan, kata sungguh di sini di dalam terjemahan Alkitab bahasa lain Bapak Ibu ditulis dengan kata lihatlah. Ya, ada terjemahan Alkitab dari bahasa lain diartikan kata sungguh itu atau kata sungguh itu menjadi lihatlah. Ternyata Alkitab mengajarkan buat kita disuruh lihat tentang yang namanya kerukunan. Sekarang kita akan mempelajari Bapak Ibu Tuhan apa yang Alkitab katakan tentang kerukunan. Yang pertama, kerukunan itu kata Alkitab baik. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Alkitab berkata kerukunan itu adalah baik. Dikatakan tadi sungguh atau lihat alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Alkitab mau memberitahu bahwa kerukunan itu baik. Baik di hadapan manusia dan juga baik di hadapan Tuhan. Jadi ibu, bapak, saudara kasih Tuhan, orang Kristen, kita harus bisa belajar hidup rukun. Kita bisa belajar rukun di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita harus belajar hidup rukun di tengah-tengah lingkungan kita. Kita harus bisa belajar rukun dimanapun Tuhan tempat kita, baik di dalam dunia pekerjaan kita ataupun dunia usaha yang Tuhan percaya kepada kita. Kenapa? Karena kerukunan itu baik di hadapan manusia dan baik di hadapan Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada satu keluarga yang sedang merayakan ulang tahun perkawinan emas. Jadi mereka sudah menikah 50 tahun. Jadi sudah masuk dalam kategori kakek dan nenek gitu. Opa atau oma. Atau bahasa lainnya kungkung. Kungkung dan popo. Nah, suatu hari ketika mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan emas mereka, maka MC-nya itu bertanya begini.
kepada si nenek. Apakah nenek merasa kakek ada kekurangannya selama menikah 50 tahun? Lalu nenek berkata, sangat banyak. Jadi kekurangan si kakek ini sangat banyak. Banyak sekali. Sebanyak bintang di langit tidak sanggup menghitungnya. Waduh Bapak Ibu. Jadi kekurangan si kakek ini seperti bintang kata si nenek. Sukar untuk dihitung. Banyak. Lalu MC-nya nanya lagi. Apakah kebaikan kakek juga ada, Nek? Kira-kira kebaikan si kakek ada nggak nih? Begitu. Lalu si nenek menjawab, sedikit sekali. Bagaikan matahari di langit. Matahari di langit. Lalu MC-nya penasaran. Terus kenapa nenek bisa hidup bersamanya sampai setengah abad? Sampai bisa menikmati perkawinan emas. Dan tetap saling menyayangi dan rukun. Nenek bilang begini. Karena begitu matahari terbit, semua bintang di langit jadi tidak kelihatan. Bapak Ibu, si nenek ini mau memberitahu ketika matahari terbit, semua bintang udah gak kelihatan Bapak Ibu. Ditutupi dengan terangnya matahari yang terbit di pagi hari. Bapak Ibu Tuhan, intinya begini Bapak Ibu, mereka berusaha untuk membangun yang namanya kerukunan. Meskipun kadangkala di dalam kita hidup berumah tangga, hidup dengan tetangga, hidup di pekerjaan, kita bisa tidak rukun Bapak Ibu dengan orang. Tetapi hari ini Alkitab ingatkan kepada kita kembali bahwa kerukunan itu baik. Baik di hadapan manusia dan juga baik di hadapan Tuhan. Jadi kita orang Kristen harus bisa menciptakan atau membuat yang namanya kerukunan, bukan keonaran. Yang kedua, apa yang Alkitab tentang katakan kerukunan? Kerukunan itu kata Alkitab indah Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kerukunan itu tidak hanya baik, tapi juga indah. Pertanyaannya, indahnya seperti apa? Indahnya digambarkan seperti minyak urapan Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini berbicara apa? Minyak urapan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu dalam Tuhan tentang minyak urapan itu dibuat. Coba kita baca ayatnya Bapak Ibu. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Bisa ditayangkan ayatnya. Keluaran pasal 30 ayat 25 sampai 23. Bapak Ibu kita akan baca ayat ini. Kita lihat ayat ini. Ya. Keluaran 30 ayat 23 sampai ayat 25. Jadi saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk buat minyak urapan Bapak Ibu. Dikatakan begini, ambillah rempah-rempah pilihan. Mur tetesan 500 sikar. Yang pertama namanya mur. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Yang kedua namanya kayu manis. Yaitu 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Yang ketiga namanya tebu. Klik lagi ayat 24. Dan kayu teja 500 sikal. Yang keempat namanya kayu teja. Ditimbang menurut sikal kudus. Dan yang kelima namanya minyak zaitun 1 hin. Bapak Ibu kita nggak mempelajari rempah-rempah itu. Tapi hari kita melihat ternyata minyak urapan itu terdiri dari 5 jenis. Ya Bapak Ibu ya. Jadi minyak urapan itu pada waktu disuruh Tuhan menyuruh Musa untuk membuat, diperintahkanlah ada 5 jenis Bapak Ibu. Ada kayu manis,
ada minyak zaitun, ada mur, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang digambarkan Tuhan, dari kelima rempah-rempah itu dibuat jadi minyak urapan. Artinya Bapak Ibu Tuhan, inilah keindahan dari yang namanya kerukunan. Indahnya namanya sebuah kerukunan yang digambarkan seperti minyak urapan. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita bisa hidup rukun Bapak Ibu, di tengah-tengah latar belakang yang berbeda, itu namanya suatu keindahan kata kita. Mungkin kita beda apa? Beda dari sisi pendidikan. Kita beda dari suku. Kita beda dari kebudayaan. Kita beda di status sosial. Dan sebagainya. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi Alkitab kasih tahu kalau kita bisa rukun, itu sesuatu yang indah Bapak Ibu. Di tengah-tengah keberbedaan itu. Makanya kita bersyukur kalau hari ini Indonesia masih bisa rukun, itu sesuatu yang luar biasa dan itu indah di mata dunia Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin kita juga bisa sebagai orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kerukunan. Meskipun kita berbeda latar belakang Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa rukun yang digambarkan seperti urapan kata Alkitab, maka itu menjadi suatu keindahan Bapak Ibu. Keindahan, indah loh Bapak Ibu. Hari ini kita kumpul di sini terdiri dari mungkin latar belakang yang berbeda. Pendidikan kita berbeda, status sosial kita berbeda, mungkin suku yang berbeda. Tapi hari ini kalau kita bisa rukun, Alkitab berkata itu adalah sesuatu yang indah. Bapak Ibu, mari kita mau terus membangun yang namanya kerukunan, ya. Karena kerukunan itu kata Alkitab itu indah, Bapak Ibu. Ya, ada satu keindahan dalam kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Alkitab katakan tentang kerukunan? Yang ketiga, kerukunan itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu. Digambarkan seperti gunung, embun gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi berkatnya itu digambarkan seperti embun dari gunung Hermon yang jauh turun ke gunung-gunung Sion. Bapak Ibu kalau dapat berkat Tuhan kita bisa ke Israel, kita bisa ke tempat yang namanya gunung Hermon. Tinggi Bapak Ibu. Tinggi. Jadi kita harus naik sampai di gunung Hermon. Sedangkan gunung-gunung Sion itu adanya di bawah. Itu letaknya di sekeliling kota Yerusalem Bapak Ibu. Jadi jaraknya cukup jauh dan turun Bapak Ibu. Kalau kita naik ke gunung Hermon kita harus naik. Digambarkan embun gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Itu artinya Bapak Ibu, itu adalah berkat yang Tuhan kirim Bapak Ibu. Di dalam hidup kita ada berkat yang kita bisa terima kalau kita bisa hidup di dalam kerukunan. Bapak Ibu, saya percaya kalau orang Kristen hidupnya penuh dengan kerukunan, pasti hidupnya bisa diberkati sama Tuhan. Tapi kita mesti membangun yang namanya kerukunan. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau hidup kita nggak pernah rukun Bapak Ibu? Rukun itu mendatangkan berkat Bapak Ibu. Sebab kita berkata kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selamanya. Ingat Bapak Ibu Tuhan, berkat itu dikirim, diutus oleh Tuhan. Sekali katakan, kita berkata berkat itu diutus. Tuhan memerintahkan berkat. Dia perintahkan itu berkat datang di dalam hidup kita. Tetapi salah satu persyaratan adalah kita harus bisa belajar hidup rukun selama kita hidup di dunia ini. Orang Kristen itu harus bisa hidup rukun Bapak Ibu. Kalau nggak bisa hidup rukun perlu dipertanyakan hidup kekristenannya. Kalau orang Kristen datang kemana-mana,
orang gak suka. Itu perlu bertanyakan kekristenan nih Bapak Ibu. Jangan kita ini jadi sumber apa? Sumber membuat orang tuh jadi gak suka. Kita tuh harus bisa mendatangkan apa? Mendatangkan sukacita. Ada shalom dari hidup kita keluar, memancar Bapak Ibu. Sehingga hidup kita tuh jadi berkat. Dari sikap-sikap hidup kita. Dan kita berkata, kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu artikel begini Bapak Ibu. Ada satu keluarga petani. Dia bertetangga dengan satu keluarga pemburu. Petani ini dia punya domba. Dombanya cukup banyak. Tapi anjingnya si pemburu ini suka ganggu dombanya. Ganggu. Banyak dombanya yang stres. Bapak Ibu, ternyata binatang juga bisa stres. Bukan manusia yang stres loh. Binatang bisa stres. Bapak Ibu, itu kalau binatang yang mau dipotong, entah itu sapi, itu kambing, itu nggak boleh dalam keadaan stres. Itu berakibat kepada daging yang kita akan makan. Itu ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi itu sapi-sapi yang mau dipotong, itu ditenangin dulu. 2-3 hari dimandiin, dibuat tenang. Nanti dagingnya berbeda. Bayangin aja daging binatang yang stres dipotong, dimakannya nggak enak. Nah, kemudian Bapak Tuhan, si anjing pemburu ini sering mengganggu. Si petani ini merasa terganggu. Aduh, ini anjing ini pada mengganggu, domba-domba pada takut, pada stres. Dia suka gonggong-gonggong, bahkan kadang suka loncat ke pagarnya, ngejar-ngejar domba-dombanya. Sehingga si petani harus keluar menolong domba-dombanya. Dia cukup pusing mengatasi hal ini. Lalu dia datang ke seorang hakim, dia konsultasi. Lalu hakim itu berkata, kamu mau pilih teman atau mau berakhir teman kamu? Kalau kamu mau berakhir, saya bisa lakukan, kita eksekusi orang itu karena mengganggu, tapi kamu kehilangan teman. Kamu pilih mana? Lalu kata si petani itu, saya pilih teman. Nah kalau pilih teman, saya kasih saran sama kamu. Bagaimana caranya Pak Hakim? Caranya begini. Sekarang kamu kirim anak domba yang bagus, kasih kepada anak petani. Jadi anak petani itu Bapak Ibu, bukan anak petani, anak pemburu. Jadi si petani itu Bapak Ibu kan punya domba banyak. Pilih domba yang bagus, kasih kepada si anak pemburu. Waduh, ketika si anak pemburu itu dapat domba, dia bilang, aduh puji Tuhan, dia tetangga saya ngasih anak domba, dia pelihara baik-baik ini domba. Sejak itu anjing-anjingnya dirantai. Dia takut kan nanti dombanya ini dimakan sama anjingnya sendiri. Jadi anjingnya dirantai sama si anaknya, si pemburu. Dirantai, domba ini dipelihara baik. Senanglah. Pertama, domba si petani itu tidak lagi diganggu Bapak Ibu. Karena anjingnya dirantai. Yang kedua, setiap pemburu itu pulang berburu, dia suka bagi hasil buruannya ke si petani. Kemudian si petani juga balas setiap ada dombanya yang dia potong, dia masak, dia bagi ke tetangganya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Orang ini akhirnya rukun. Dan akhirnya hidupnya saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Amin. Karena Alkitab berkata, kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi apa? Kerukunan itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini, Jemaat GB dalam Gerhapena, kita mau terus membangun hidup kerukunan. Kita bangun kerukunan. Ya, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, di pekerjaan, di usaha, kita mau bisa belajar sebagai anak Tuhan. Kita bisa hidup rukun. Dan kita percaya kalau kita hidup rukun, kita berkata,
kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan, yang maha mulia. Amin. Kau ditinggikan dari segalanya, Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau hadir di sini Tuhan, Engkau hadir
hadir di tengah-tengah ibadah kami siang ini Tuhan. Di tempat ini nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan disembah. Haleluya. 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 Ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Tuhan. Musik dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, adakah di Bapak Ibu yang hadir siang ini doakan? Atau Bapak Ibu yang sedang melihat live streaming di rumah ini, doakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menjangkau kita dimanapun kita berada saat ini. Kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu doa, angkat tanganmu dan imani Tuhan yang akan tolong kita Bapak Ibu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kita. Menolong kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kau ku sembah. Kita angkat hati kita. Kita pandang kepada Yesus. Dan sementara kita menyembah Dia, kita percaya kuasa Tuhan hadir menjamah dan menolong kita pada saat ini. Haleluya. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Jamah kami Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap tangan-tangan diangkat pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Jamah baik kami yang hadir di sini maupun kami sedang mengikuti live streaming di rumah. Dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami imani, kami terima pertolongan dari Tuhan, kami terima kemenangan dari Tuhan, kami terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong kami dan mendengar doa-doa kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau sedang berbuat sesuatu buat hidup kami Tuhan. Dan kami pulang akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka tinggal dan berada, mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi mereka semua dari virus corona, dari virus apapun, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati pekerjaan, usaha dagangan, rumah tangga, dan studi anak mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Dan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa khusus untuk keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Baik itu orang tua, baik itu kakak, adik, famili kami Tuhan. Kami dulu mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka. Selamatkan keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk.
Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Kembali naikkan pujian, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan di ujung kiri dan kanan boleh memberikan persembahan. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. 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 Puji nama Tuhan, bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja pada saat ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk boleh bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Apakah ada? Semua adalah jemaat yang setia ya. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berikutnya adalah ibadah Youth GBI dengan alamat Geraha Pena. Dalam minggu ini akan diadakan pada tanggal 20 Maret hari Sabtu ini pukul 4 sore di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengundang seluruh kaum muda GBI dengan alamat Geraha Pena untuk boleh bersama-sama datang dalam ibadah di pukul 4 sore hari Sabtu depan. Dalam rangka memperbaharui data jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mengeluarkan formulir pendataan ulang jemaat. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi, mohon untuk dapat mengisinya dan mengembalikan dalam kotak formulir jemaat yang diletakkan di depan. Juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskan dalam formulir permohonan doa yang berada di depan dan masukkannya dalam kotak permohonan doa. Bagi jemaat juga kami mohon untuk kesediaannya untuk berlangganan atau subscribe channel YouTube kita GBI dengan alamat Geraha Pena dengan nama GBI GP, dan ketik GBI Geraha Pena akan keluar seperti tayangan berikut, dan tolong untuk mengaktifkan lonceng sebelah tulisan subscribe sehingga ketika tim multimedia menayangkan sesuatu, Bapak Ibu adalah orang pertama yang akan memperoleh informasi tersebut. Sama-sama kita dukung channel ini boleh menjadi saluran berkat, banyak orang boleh mendengar kabar baik. Amin. Selanjutnya adalah laporan keuangan renovasi ruko, dapat dilihat dalam tayangan berikut. Jumlah penerimaan kita sampai dengan saat ini dan saldo yang tersedia di BCA dan juga dana yang masih dibutuhkan. Selanjutnya adalah laporan perkembangan renovasi ruko, dapat dilihat dalam tayangan berikut. Saya persilakan. Sampai dengan tanggal 14 Maret 2021, finishing ruang ibadah di lantai dasar dan pemasangan keramik dan sebagainya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, puji Tuhan. Renovasi ruko kita dapat terus berjalan dengan anugerah Tuhan sampai hari bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu bisa lihat ke ruko dan sudah hampir selesai, tinggal finishing bagian dalam. Bapak Ibu, kita akan finishing bagian dalam dan kita percaya Tuhan akan terus cukupkan dana yang kita butuhkan, dan kami bersyukur Tuhan telah pakai Bapak Ibu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menopang renovasi ruko dan pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan pakai Bapak Ibu secara luar biasa. Amin. Dan sehingga kita bisa merenovasi ruko Bapak Ibu, dan sudah 500 juta yang kita sudah habisi, dan kita estimasikan kurang lebih 150 juta lagi selesai, dan kira-kira mungkin masih kurang 90 juta. Kita harapkan itu tercukupi Bapak Ibu ya. Kita imani sampai hari ini Tuhan tetap menolong dan menyertai kita ya. Baik Bapak Ibu, itu saja kita mau akhiri ibadah kita.
Tanyakan lagu Tuhan selalu menolongku. Kita berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh akan terjatuh tanpa seizin-Mu. tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku peliharaku seumur hidupku. umur hidupku. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku peliharaku seumur hidupku. umur hidupku. Sekali katakan Bapak Ibu. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku. peliharaku. Amin, amin, amin. Seumur hidupku, Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Kami ada sampai hari itu karena Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati seluruh jemaat GB dan Alamat Gerapena. Tuhan telah menolong hidup mereka. Bahkan Tuhan telah pakai seluruh jemaat Gerapena untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan balas mereka dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai sesuai dengan janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih sudah berkati ibadah pertama, ibadah kedua dan ketiga. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.